pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Karena tidak memiliki izin, bengkel perbaikan kapal cepat atau speedboat di Samarinda dibongkar paksa oleh Satpol PP. Supir bus jurusan Samarinda Banjarmasin tidak lagi berani memutar musik karena khawatir kena denda royalti. Ekraf Middle Fest atau Festival Ekraf Wilayah Balikpapan Tengah tahun 2025 ini diikuti sejumlah UMKM termasuk Pos Pelayanan Teknologi atau Posyantek. Petugas Satpol PP di Samarinda Kamis siang membongkar paksa bangunan tempat perbaikan kapal cepat atau speedboat. Lokasinya di bawah Jembatan 1 Jalan Tongkol, Sungai Dama, Samarinda Ilir. Selain Satpol PP, kegiatan ini melibatkan instansi lain, mulai dari Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, dan Damkar. Kasatpol PP Samarinda menyatakan sebelum pembongkaran, pihaknya sudah beberapa kali memberi peringatan kepada pemilik usaha. Itu dilakukan karena usaha yang dijalankan selama 35 tahun itu tidak memiliki izin. Selain itu, di sisi darat, petugas juga membongkar lapak milik pedagang kaki lima. Sebetulnya sudah tertindakan ya dari hasil rapat kita bersama tanggal 22 itu di kantor Satpol PP bahwa hari ini nih sebetulnya harus dirangkai dengan pengerukan yang tanah yang gundukan itu pasca penertiban bangunan liar dan usaha speedboat ya bengkel speedboat di mana sudah 35 tahun. Nah, kami di situ permasalahan sosialnya sudah selesai. Nah, tinggal bagaimana pengerukan. Nah, sebetulnya hari ini ada pengerukan Pak dari PUPR. Ketua RT setempat menyebut pelaku usaha di tempat itu adalah warganya. Selain dijadikan sebagai bengkel, lokasi tersebut juga digunakan untuk menjaga kapal cepat dan berbagai peralatan kapal. Meski begitu, Ketua RT mendukung upaya penertiban tersebut agar aliran air tidak lagi terhambat oleh tumpukan material dan tanah. Sebenarnya ini dipakai untuk apa? Usaha sih jatuhnya ya. Usaha dia jaga speed malam gitu loh, Pak. Nah, kenapa alasannya dibongkar, Bu? Apakah ini tidak resmi mengganggu estetika kota atau seperti apa? Ya mungkin dari tingkat kota ya, secara view juga ya pemandangan dan juga ini mungkin program dari Pak Wali ya, karena juga bisa menghambat jalur keluar masuk air itu, Pak. Seperti itu, Pak. Pasca pembongkaran dan penertiban, warga diharapkan ikut menjaga kebersihan. Lokasi tersebut rencananya akan diubah menjadi sebuah taman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria yang terekam kamera CCTV ini adalah pelaku perampokan di sebuah toko kelontong di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara Sungai Pinang, Samarinda pada Rabu dini hari. Meski sempat dikejar oleh penjaga toko, namun pelaku berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor. Penjaga toko menyatakan, awalnya pria ini datang sekitar pukul 2.40 WITA. Pria tersebut kemudian membeli rokok dan dimasukkan ke dalam kantong. Setelahnya ia kemudian meminta mentransfer dana dan membeli obat nyamuk sambil masuk ke dalam toko hingga ke ruang kasir. Saat itulah pria ini merampas uang lebih dari 3 juta rupiah yang ada di dalam laci. Dia awalnya mau beli rokok. Terus
pokoknya di kantong kan. Sudah dimasukkan ke kantong? Iya, dimasukkan kantong. Ah. Terus mau beli dana. Oh, transfer dana. Iya. Lalu? Jadi pura-pura gangguan karena udah curiga. Terus masuk ke dalam? Terus mau beli bacon, jadi udah dibungkusin. Baygon lagi? Iya. Terus masuk lihat sabun. Lihat sabun, oke. Udah masuk sini. Mbaknya posisi di sini ya? Iya. Terus dia langsung buka laci gitu kan Mbak atau gimana? Langsung buka laci. Apa yang diambil Mbak? Uang. Berapa nilainya tuh? 3 juta lebih. Perkara perampokan ini sudah dilaporkan kepada polisi. Korban berharap pelaku bisa segera tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengadilan Negeri Samarinda akhirnya mengabulkan gugatan restitusi atau pengajuan ganti rugi terkait kasus korban penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Juru bicara Pengadilan Negeri Samarinda, Jemi Tanjung Utama menyatakan, dalam amar putusan tersebut, termohon dibebankan agar membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 306 juta rupiah. Jika dalam tempo 14 hari putusan tersebut tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita. Jika masih belum mencukupi, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Mengabulkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan termohon karena menimbulkan kerugian kepada pemohon. Yang ketiga, membebankan termohon untuk membayar restitusi kepada pemohon sejumlah Rp306.303.000 dan ketentuan apabila dalam waktu 14 hari sejak diberi peringatan tertulis dari pemohon setelah putusan memperoleh kekuatan kompetan, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar restitusi, dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kuasa hukum korban pun meminta agar putusan yang ditetapkan oleh pengadilan ditaati dan diikuti oleh pihak yang digugat. Itu dimaksudkan agar istri korban yang kini baru melahirkan bisa membiayai anaknya. Intinya kita minta kepada pihak-pihak terkait supaya mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, agar hak-haknya si korban itu sendiri yang telah meninggal oleh suaminya itu bisa dia rasakan lah. Perlu diketahui juga pada saat kejadian pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian ini terjadi, si Ibu Feby ini dalam kondisi mengandung 5 bulan. Nah sekarang pada bulan 5 atau bulan berapa kemarin beliau baru melahirkan. Perkara penganiayaan yang melibatkan Riyadi dan Hidayat terjadi pada 24 November 2024 lalu. Lokasinya di sebuah bengkel Jalan DI Panjaitan, Mogirejo. Korban dihabisi oleh pelaku karena membantu rekannya yang terlibat adu mulut dengan rekan sekerja lainnya di sebuah bengkel. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim SAR dari Basarnas Tarakan Kamis siang dikerahkan untuk mencari nelayan yang mengalami mati mesin di tengah laut. Lokasi kejadiannya di perairan Muara Bulungan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Upaya ini tidak sia-sia. Nelayan tersebut ditemukan terapung-apung di dalam kapalnya dalam kondisi mati mesin. Kasih Ops Basarnas Tarakan menyebut informasi orang hilang ini mereka terima Kamis pukul 11 siang. Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa nelayan bernama Jafar sejak Rabu malam mengalami kerusakan mesin.
Khawatir dengan kondisi dan keselamatan Jafar, pihak keluarga pun secepatnya mengadu ke Basarnas. Oke, alhamdulillah di hari pertama tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian kecelakaan kapal mati mesin di Muara Bulungan, yang mana korban atas nama Jafar umur 50 tahun, yang mana korban kegiatan aktivitasnya yaitu dari Tanjung Selor ke Tarakan untuk mengambil barang dengan menggunakan perahu ya, standar perahu, yang dimana waktu dalam perjalanan ke Muara Bulungan pada pukul 10 terjadi itu mati mesin. Sehingga kita menerima laporan dari korban itu sekitar pukul 11.15 WITA. Dan pada pukul 15.38 tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat dengan radius sekitar 2 nautical mile dari LKP Last Known Position. Usai ditemukan, Jafar dievakuasi ke dermaga untuk dikembalikan kepada keluarganya. Penemuan ini pun sekaligus mengakhiri operasi SAR yang digelar hari ini. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.